sampai 15 tempat itu sujud tilawah, baik di dalam sholat maupun tidak sholat itu disunahkan sujud tilawah. Nah, sebelumnya memberitahu dulu. Kalau tidak saya beritahu, maka menjadikan makmum ragu. Nah, saya khawatir nanti yang pulang itu terus dari rumah terus sholat lagi. Seperti mbak saya tinggal di Demangan, Masjid As-Siddiqi di Parakui. Itu hari Selasa, karena Pak Imam besarnya Pak Sayuti itu ketua DMI Depok itu setiap hari Selasa selalu baca surah Al-Insyiqaq. Nah, di tengah-tengah ada sujud tilawahnya, tidak pernah diedukasi. Mbak saya ketika kemudian itu ya saya pulang, mbak saya cerita, "Dik, kok sholat di sini kok aneh, sholat kok moro-moro sujud, orang andani ramopo kali, orang abari tidak Allah Akbar maksudnya." Lalu kemudian sujud. Nah, saya akhirnya ikut. Lagi ini ikut. Ya ikut karena memang semuanya pada sujud. Nah, akhirnya saya pulang sholat lagi. Kenapa? Karena memang tidak diberitahu dulu. Itulah pentingnya mengedukasi. Ya, bahkan walaupun masjid itu sering, itu sebaiknya diedukasi. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang baru satu kali yang mengikuti pas kebetulan sujud tilawah itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian dan secara detail dijelaskan, karena memang jangan sampai kemudian ada dusta di antara kita, dan kemudian juga bahwa ini adalah bagian daripada ajaran Rasulullah, bukan mengada-ngada. Beda, mengadakan dengan mengada-ngada itu beda. Kalau dulu zaman Rasulullah mengadakan, ya sudah pernah melakukan, lalu kita melakukan, itu namanya mengadakan, bukan mengada-ngada. Kalau zaman Rasulullah nggak pernah melakukan, lalu kita lakukan, itu baru mengada-ngada. Nah, itu yang sebagian orang menyebut lalu kemudian bid'ah, itu beda. Nah, saya sampaikan berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam, ya, lalu as-sajdah fasajada, tatkala anak Adam membaca surat yang ada sajdahnya, sujud tilawahnya. Di Quran itu ada tanda gambar Mustofa, atau kemudian ada Ka'bah, atau kemudian di bawahnya ada tulisan kecil sakta, ada bacaan sajdah. Maka disitulah namanya surat yang ada sajdahnya, sujud tilawah. Fasajada, maka kemudian dia melakukan sujud. Nah, lalu kemudian iktazala, maka lari asyaitonu, setan, ya. Lalu waya pergi dan menangis. Oh, setannya menangis. Waya pergi, ya kulu, setannya mengatakan, wawailah, celaka. Gitu. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain, Ibnu Quraib itu mengatakan, wawaili, dan celakalah aku. Indah umiro, nalikane diperintah, ketika diperintah, ya, Ibnu Adam, anak Adam disujudi dengan sujud, fasajada mereka, maka dia sujud. Wa ana, dan aku umirtu diperintah disujudi dengan sujud. Tadi sebelumnya itu diperintah, diumirtu disujudi dengan sujud, fasajada lahu jannah, maka akan mendapatkan balasan surga. Lalu kemudian beliau menjawabkan, Ibnu Quraib melanjutkan, umirtu, aku diperintah, fa'abaitu, disujudi dengan sujud, fa'abaitu, kami adalah menolak, ya. Maka fali bagiku anar neraka, rawahu Muslim. Nah, clear. Jadi sujud tilawah ini adalah sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah bagian daripada ini. Maka saya sampaikan. Tapi saya tidak menggunakan takbir. Di Masjid Jogokaryan itu salah satu dari hari satu pekan itu selalu ada sujud tilawah. Saya pernah hari Jumat ketika ziarah ke makamnya Mbak Yaya Jamada, cucunya yang imami itu ada sujud tilawahnya.
Kalau di Joko karena menggunakan takbir, saya ngambil yang tidak menggunakan takbir. Kenapa? Karena bukan bagian daripada rukun dalam sholat. Beda. Rukun itu apa? Gerakan-gerakan yang perubahan daripada gerakan yang pertama sampai terakhir, itulah namanya rukun. Dan itu dikomando dengan takbir, namanya takbiratul intiqal. Kalau takbir pertama namanya takbiratul ikram. Nah ini makanya saya sampaikan. Perubahan dalam itu namanya takbiratul intiqal. Maka saya ngambil yang itu bukan bagian daripada rukun, sehingga kemudian ini tidak perlu menggunakan takbir. Nah, clear. Nah, karena kalau mohon maaf pernah terjadi di satu tempat satirnya yang ibu-ibu itu adalah tertutup rapat, tidak kelihatan, hanya terdengar suaranya, tapi atasnya itu terbuka. Ketika kemudian seorang imam baca Allahu Akbar, padahal sujud tilawah, yang tahu imam ya langsung sujud tilawah mengikuti imamnya. Tapi yang ibu-ibu yang di belakang nggak tahu, dia rukuk. Nah, begitu kemudian imamnya nggak takbir lagi, langsung berdiri, lalu melanjutkan baca, makmum yang belakang bingung, ini apaan? Baru kali ini, kemudian melanjutkan, dari bingung. Inilah sebagai bukti kalau kemudian diberitahu, diedukasi karena kita bukan orang Arab. Nah, lalu kemudian ketika kemudian karena ini bukan daripada bagian rukun, maka saya mengikuti yang pendapat yang tidak menggunakan takbiratul intiqal. Termasuk kunut itu di dalam riwayat dari Anas bin Malik, riwayat hadis Ahmad, bahwa Rasulullah SAW lam yazal, tidak pernah berhenti, yaknutu, dia itu Rasulullah itu kunut hatta faraqat dunia, hingga sampai keluar dari dunia alias mau meninggal. Itu hadis ini sahih. Maka di beberapa menurut empat-empatnya hukumnya semuanya sunnah, bahkan ada yang mustahab, bahkan minal abad. Imam Hanafi kunut, Imam Hanafi wajib, ya. Ini hadis riwayat Ahmad, di Sunan Ahmad itu ada, saya lupa nomornya. Lalu kemudian menurut Imam Malik itu adalah sunnah, sunnah, ya sunnah, mustahab, maaf, mustahab. Jadi sunnahnya itu pilihan, tidak sebagaimana Imam Ahmad. Imam Syafi'i minal aba'at, sunatnya itu bagian daripada dari sunnah. Lalu kemudian Imam Ahmad hukumnya sunnah, hadis riwayat Ahmad. Nah, dari inilah maka kalau kita melakukan ibadah itu, berarti ada dasarnya. Kalau orang lain mengatakan kalau ini dibilang bid'ah, itu urusanmu. Lagian saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan, bukan apa yang tidak saya kerjakan. Makanya jangan suka kemudian memandang dengan sebelah mata pada orang lain. Ini terus mencapai. Iya, kalau ini terus kan capek. Gak usah ijik lah, orang Jogja bilang, orang usah ijik dengan amal perbuatan orang lain. Nah, saya clearkan sekarang, Pak, tadi biasanya habis subuh itu kan zikir, kok ini tadi enggak? Nah, saya jelaskan sunnah hukumnya, bahkan asbabul wurudnya. Beda kalau asbabul nuzul, karena asbabul nuzul Quran, tapi kalau ini asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu kenapa sebagian kok tidak zikir? Hadis ini sebab-sebab menjadi kemudian kenapa jadi zikir itu. Jadi segini, dulu Rasulullah tidak langsung zikir ketika awal sholat. Perintah menjalankan sholat itu kapan? Ketika perintah Isra Mi'raj usia Rasulullah ketika usia 51-52 tahun. Ya. Jadi 51-52 tahun itu setelah Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, karena tahun ke-10 kenabian belum hijrah. Habis itu tidak langsung menjalankan sholat, tapi nunggu perangkatnya, hal-hal lain yang kemudian diperintahkan sampai kemudian perfect aturannya, kaifiyahnya dan lain sebagainya. Apakah sebelumnya tidak sholat? Tapi kan tidak sedetail Rasulullah ketika setelah menerima wahyu ada 5 waktu yang diwajibkan. Clear? Maka ketika kemudian itu dilakukan, Rasulullah melakukan ibadah sholat itu, maka bagaimana kemudian tata caranya setelah itu, lalu kemudian baru ada tata cara wudu. Surah Al-Maidah ayat 6.
itu sudah masuk Madinah karena beliau sudah hijrah. Baru setelah itu Rasulullah mulai praktek, mulai sholat wajib yang 5 waktu. Tadinya tidak, tahajud sampai kakinya bengkak dan lain sebagainya, itu banyak kisah cerita yang seperti itu. Makanya termasuk Siti Khadijah itu beliau meninggal belum menjalankan sholat 5 waktu, tapi sholat yang lain pernah dilakukan. Ya, itu kenapa? Karena 2 bulan setelah 2 bulan setelah turunnya ayat itu beliau meninggal, yaitu ketika bulan Ramadan. Nah, beliau meninggal dan belum pernah menjalankan sholat wajib. Tapi sholat yang tidak diwajibkan karena belum pernah menemui, maka itu menjadi beliau tidak pernah menjalankan. Tapi karena istri Rasulullah dan dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan. Nah, ketika kemudian yang ini tadi saya tidak menggunakan zikir, itu adalah begini alasan saya. Kalau dalam riwayat hadis Ibnu Majah, thalabul ilmi itu fardhun ala kulli muslimin. Wa qila wa muslimat, fi riwayatin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardhun, itu artinya apa? Wajib. Wajib itu dalam kitab Ta'lim Ta'ali, dalam kitab Kifayatul Ahya, dalam kitab Fathul Mu'in, itu disebutkan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu hukumnya wajib. Sementara zikir yang asbabul wurudnya, Rasulullah dulu ketika sholat belum menggunakan zikir, apalagi dengan jahr. Baru setelah, karena kenapa kemudian dijaharkan? Karena pernah terjadi ketika habis sholat ditunggu lama sekali. Rasulullah masih menghadap ke kiblat, ditunggu lama sekali, orang-orang nunggu, dikira belum sholat. Wah, akhirnya Pak Rasulullah kemudian noleh ke belakang. Itu asbabul wurudnya. Nah, berikutnya Rasulullah tidak noleh ke belakang, tapi beliau melakukan zikir. Itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari 841 bahwa zikru ba'da sholah, rafu zikri ba'da sholah itu adalah ahdi Rasulullah SAW. Itu ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hukumnya sunnah. Karena ada yang wajib, maka saya yang dihulukan yang wajib, karena saya mau mengedukasi jamaah. Jangan sampai nanti dia ada di batin, di pikiran Bapak Ibu sekalian, wah Istri itu harus ngalah, jadi menang termasuk golongan mereka. Saya tidak apa-apa, kok tidak akan golongan siapa-siapa. Saya selalu dihadiri kita kalian dengan semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini sudah clear. Apa yang kita lakukan itu semua berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' ulama, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Oke ya. Berikutnya, ini belum materi Bapak Ibu. La ilaha illallah, supaya mau rumah kayak terus sekarang sampai jam biro, ya pokoknya sarambui. Nantang Bapak Ibu, kita ini berada sekarang ini di bulan Ramadan. Perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya akan sampaikan. Mungkin banyak penceramah, banyak ustadz yang sudah menjelaskan tentang puasa. Pasti dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayatnya 183. Kalau hanya berhenti di situ, itu ada pengumpat, apa itu? Ada penyembunyian, ya, ada yang disembunyikan, nggak jujur. Padahal perintah menjalankan ibadah puasa bukan hanya 183, tapi sama 184. Oke, sekarang kita kaji. Nah, orang mempelajari Al-Quran itu tidak cukup dengan satu ilmu, karena Al-Quran itu adalah mujmal, global, bahasanya pendek, tapi muatannya Masya Allah luar biasa. Saya contohkan begini. Jadi Quran itu di situ dari bacaannya saja ada yang dikemas dengan tahsin qiraatul Quran, ada ilmu tajwid sama makharijul huruf. Dari sisi bacaan, dari sisi tata aturan bahasa ada namanya ilmu nahwu sharaf. Dari sisi makna itu yang jauh jadi dekat, yang juga bisa dilebarkan, itu adalah namanya ada ma'ani.
Lalu kemudian ada sisi keindahan. Kenapa kok Al-Fatihah Malikir Rahim, Malik Yaumiddin, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu ada batin, ada keindahan. Ya, ilmu batin namanya. Lalu ada yang tersurat dengan yang tersirat, itu beda. Disebutnya sedikit tapi yang dimaksud banyak, yang disebut banyak tapi yang disebut sedikit. Yang dimaksud itu tapi yang dimaksud adalah yang tidak tampak. Dalam bahasa ada istilah ilmu yang disebut ilmu balaghah. Ya. Ini ada. Makanya jangan nandalkan bahasa Indonesia yang terjemahannya saja, lalu pakai soban, main YouTube, menjelaskan kesana kemari, ternyata ada, bukan pembohongan, saya ada pengumpat, bukan pengumpat. Bahasa Indonesia ini pengumpat apa ini? Delete, ya, delete. Apa? Saya delete. Ini ada sembunyikan. Ada sembunyikan. Loh, ini kan tidak jujur. Mau coba kalau ngomong edukasi jamaah itu, pahami dulu. Enggak enak. Mau makan sepotong itu enggak enak. Ini pos-pos makan bahas makan. Saya akan sampaikan. Coba perhatikan nanti setelah selesai. Itu di surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di akhir ayat itu ada dari sisi ilmu tajwid itu ada namanya lam alif, tanda yang itu lam alif itu la waqaf, tidak ada berhenti. Itu ada, bukan tidak ada gunanya. Ya. Kalau Quran Madinah sama Mekah, silakan dicek. Saya sudah teliti betul. Itu tidak sebagaimana Quran yang produk Indonesia, ulama Indonesia, ahli Quran Indonesia. Kenapa beda? Ya jelas beda. Kalau di Quran Indonesia itu nanti di situ itu adalah alif. Lalu ayyaman ma'dudat, baru ada qaf lam alif. Yang itu singkatan al-waqfu Allah, tanda waqaf, berhenti itu lebih baik. Dan sampai ayat inilah yang semestinya, ayat 184 inilah semestinya perintah menjalankan puasa bulan Ramadan. Ya, tolong nanti disiarkan supaya kemudian mereka itu belajar. Ya. Baru ayyaman ma'dudat, disinilah perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Silakan kita buka tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu di situ itu detail. Jangan mengandalkan kemudian hanya bahasa Indonesia la'allakum tattaqun supaya menjadi orang bertakwa. Tapi itu bukan akhir daripada ditanya sempurnaan daripada penjelasan ini, bukan. Kalau sampai situ, itu bukan perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi perintah menjalankan ibadah puasa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dihitung, yang terhitung, yang ditentukan, itulah yang menunjukkan bulan Ramadan. Nah, sehingga kemudian di sinilah itu. Dan itu ada dalam di Quran Indonesia. Kenapa Quran Arab dengan Quran Indonesia beda? Nah, perlu diketahui. Orang Arab itu bahasanya sudah bahasa Arab. Faham kapan berhenti, kapan terus, kapan boleh berhenti, kapan terus, kapan lebih baik berhenti, dan kapan harus berhenti. Mereka paham, bahasanya sudah bahasa Arab. Orang Arab bahasanya Arab. Awalnya gini, masih jauh. Sudah belajar, sekarang paham saja, begitu nanti pulang dari keluar dari pintu masjid itu saja mau apa ini sampai aku Islami gitu. Iya, ya memang dalam makalah itu dalam al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Kalau manusia itu tempatnya salah dan lali. Yang banyak ngomongnya akeh salah, yang banyak mendengarkan akeh lali. Jadi wis tutup, dan tunggu itu tutup klub bahasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini perintah menjalankan ibadah puasa. Hal itu dijelaskan secara detail. Kalau ayat ini turun, ya, itu adalah pada tahun 2 Hijriah.
Rasulullah waktu itu dalam riwayat disebutkan itu usia 54 tahun dalam hitungan Hijriah. Kalau usia Rasulullah itu 63 tahun, berarti berapa kali? 9 kali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kenapa bisa menjadi panutan, pandangan hidup umat manusia, panutan itu? Kenapa? Bukan karena beliau hanya Rasulullah saja, tapi memang beliau itu adalah menjadi apa itu background yang kemudian yang harusnya itu kita taati, kita taati dan kita ikuti. Karena apa? Karena memang Rasulullah itu perfect ini. Maka ketika Rasulullah ini begitu datang bulan Ramadan, ya, itu adalah beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Dalam riwayat hadis dari Abu Hurairah, itu beliau yubashiru ashabahu. Ya, Abu Hurairah itu melihat yubashiru, memberikan kabar ashabahu kepada para sahabatnya. Apa yang disampaikan? Qala Rasulullah Muhammad SAW, qad ja'akum, telah datang kepada kamu semua. Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan. Ini karena ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah 183-180. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian para sahabat, yaitu Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan dengan penuh dengan keberkahan. Ya. Maka kemudian dia masih melanjutkan, iqtaradallahu alaikum siyama. Iqtaradu, mewajibkan Allah alaikum kepada kalian baik para sahabat siyamahu, puasa di bulan Ramadan. Ini hadisnya. Lalu beliau melanjutkan, yuftahu, dibuka fihi, di dalam bulan Ramadan, abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa yughlaqu, dan ditutup fihi, di bulan Ramadan, abwabul jahim, pintunya neraka, wa yu'allu, dan dibelenggu fihi, di bulan Ramadan, asyayatinu, syaitan-syaitan. Fihi, di dalam bulan Ramadan ada lailatul khairin, malam yang lebih baik min alfi syahrin, dibandingkan dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oh, ini kabar gembiranya ini. Maka beliau juga masih melanjutkan, man, siapa saja hurima, yang dihalangi khairoha, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dihalanginya untuk melakukan kebaikannya. Rawahu An-Nasai, Imam yang hadis ini diriwayatkan Imam Nasai, wa Imam Ahmad, juga Imam Ahmad, wa sahahahu, dan mensahihkan Syekh Al-Albani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis inilah Rasulullah saja memberikan kabar gembira. Lah kita ini kira-kira gembira atau senang atau senang? Senang atau senang? Senang. Saya yakin dengan senang karena dari raut wajahnya, habis sholat masih istiqomah, sampai pada malam hari ini dengan melakukan amal-amal soleh, itu menunjukkan adalah senang. Kalau betah di majelis taklim di bulan Ramadan, itu adalah bukti sebagai orang yang bergembira datangnya bulan Ramadan. Maka akan saya buktikan pagi ini, kita sampai jam 7 kita ceramah mengaji. Katanya seneng, lah kan saya buktikan. Ceramah gini kalau tinggal balik ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu harusnya kita juga bergembira. Rasulullah memberikan kabar gembira itu atas dawuh Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti dibuka pada surah Yunus ayatnya 58. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, Rasulullah didhawuhi Allah supaya menyampaikan kepada umatnya, para sahabat dan umatnya, bi fadlillah, sebab karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka yang demikian itu sebab mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaknya mereka semua bergembira. Ini dawuh Allah supaya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan
dan bisa mengisinya di bulan Ramadan, karena ini adalah mengikuti dawai Allah yang dilakukan oleh Rasulullah, kita tinggal mengikuti saja. Bergembira. Fal yafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Huwa perilaku seperti itu. Domir sani, dalam tafsir disebut domir. Perilaku seperti itu. Perilaku karena bergembira mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah. Khairun, itu lebih baik mimma, dari sesuatu yajma'una, yang mereka kumpulkan. Bahwa itu akhirnya yang dirahmati Allah. Jadi bergembira karena mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisinya di kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Ini semua adalah bukan karena kita ini orang hebat, orang baik, tapi karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini harusnya kita bergembiranya karena itu, bukan bangga tepuk dada karena bisa beramal baik, bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Ya, jujur saja, kalau orang sekitar sini atau di Saren ini, kalau muslimah, kalau rawuh semua, kira-kira penuh enggak? Muat enggak? Enggak muat. Loh, kenapa kok jumlahnya kok tidak banyak? Loh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu tidak diobral, apalagi setiap menjelang mau Lebaran. Itu tidak diobral, tapi diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Terus silakan dibukakan pada surah Ali Imran ayat yang 79. 74. Surah Ali Imran 74. Yang Allah berfirman, "Yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu bil fadlil alim." Kalau di surah Al-Baqarah ayatnya 105, "Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu bil fadlil alim." Wallahu, dan Allah, yahtasu secara khusus, kurang begitu, secara khusus, ya, yahtasu bi rahmatihi, dengan rahmatnya, itu secara khusus memberikan birahmati, dengan rahmatnya, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang dia Allah kehendaki. Ya Allah, ternyata adalah hanya orang-orang khusus yang dikehendaki oleh Allah yang diberikan rahmatnya. Wallahu, dan Allah, dzul fadlil azim, dzul fadli, itu yang banyak anugerahnya, karunianya, azimiyah, agung. Bahwa itu artinya rahimahullah. Jadi rahmat Allah, makanya kalau kemudian ini tidak banyak, itu saya cukup paham. Walaupun pagi kayak ini, coba nggak usah ada adzan, nggak usah diberitahu, pasang selalu kemudian di lapangan saja, tabur saja yang nama jadilan. Oh, ada jatah, lomang itu pada darah. Saya pernah membaca namanya, ada kitab ini yang bahasa bahwa salah satu untuk memanggil iblis itu adalah dengan musik yang sempurna, musik yang bukan rebana. Kalau rebana itu kan kendang tapi tidak. Kalau yang tidak boleh itu yang kanan kiri, basul, sule, kemudian itu yang ada nadanya, itu salah satu memanggil iblis. Saya berpikir, berarti orang-orang yang datang ke tempat-tempat musik mereka berarti siapa? Iblis. Iya, saya mikir sih itu. Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian kita ini lalu kemudian mendapatkan rahmat Allah, kita bergembira, jangan malah sebaliknya. Justru malah lawan-lawan kita yang melakukan maksiat malah lebih happy, lebih senang dibandingkan orang ibadah. Sebagai bukti, silakan, tapi gak usah dibuktikan, saya hanya memberitahu. Utara Pasar Gowo, Lat Siji, kok detail banget toh? Kayak Ustadznya pernah ke sana, tidak. Itu memang tempat tangga saya kok. Di situ ada satu ruangan 2 kali lipatnya ini. Itu kalau jam 11 malam itu baru beroperasi. Kalau jam segini sampai itu maghrib, sampai itu isya, belum, nanti jam 11 malam sampai jam 4 dini menjelang subuh itu beroperasi. Dan begitu sana itu lampunya tidak mendeli terus kayak gini, tidak, ya, gitu. Orang yang di sana itu, kalau di sana
Kalau di rumah itu kan minum sampai 1 termos, itu kan bukan 1 termos, apa namanya? Bukan, lebih banyak. Ketel, sak ketel, itu tidak apa-apa. Tapi di sana itu, kalau minumnya separuh, gedeknya separuh. Tapi kalau nanti minumnya full 1 botol kanan kiri. Lu kayak gitu itu, di rumah itu ribut sama anak sama istrinya. Begitu masuk ruang sana, happy dia ketawa sendiri, guyu mesane semua, Masya Allah. Padahal sudah benar melakukan maksiat, nih kok happy? Kenapa malah sebaliknya? Wis didhawuhi Allah, dikabarkan Rasulullah, orang yang melakukan amal baik itu Allah sudah berjanji akan diberikan pengampunan dan pahala di surah Al-Maidah ayat 9. Kurang piye? Ning kenapa malah rasane ngomong rawe malu guyoan? Iki wae imam nyusui pawe pasti anu ceramah rampung-rampung wis wong orang remeng ora bening jadi kayak gini. Itu yang rasanya tadi orang rampung itu wajar apa hal-hal yang seperti itu saya terus teringat bener kata Rasulullah itu adalah al jannatu mahfufatun bil karhan. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita mau jujur, jadi ngaji, sholat sobuan dengan rentang waktu yang cukup lama, itu janjane orang senang, gerengan kan? Tapi yang nyekel handphone, buka begitu pertama sing dikarepe itu, tapi begitu buka lihat nih, 2 jam itu, malah boleh lihat, nah boleh lihat. Habis ngaji ngantuk, buka handphone, belas orang ngantuk. Iya, itu saya. Kalau di sini sama. Begitu. Jadi al-jannah mahfufatun bil karohat. Ini tidak senang. Orangnya nengke. Gitu. Jadi itu memang umumnya juga gitu. Tapi kalau memang betul-betul orang ini orang pilihan Allah, maka selalu akan senang. Itu apa bedanya? Tapi an-nar mahfufatun bil bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, mengasyikkan. Yaitu tadi salah satunya yang minumnya separuh, jadi separuh gitu. Nah, Bapak Ibu, maka orang yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, orang-orang yang bertemu lalu melakukan amal-amal baik, itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat hadis saya sampaikan, saya jujur, hadis ini adalah dhaif. Ya, hadis ini adalah dhaif. Ya, kenapa dhaif kok digunakan untuk dasar? Saya sampaikan, ya, saya tadi sudah bilang supaya tidak ada dusta di antara kita. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW jawab, awaluhu, pertama kali atau 10 kali dibagi 3, 10 hari di pertama bulan Ramadan, rahmatun itu adalah rahmatnya. Wa awsatu, dan di tengah-tengahnya 10 hari kedua itu adalah maghfirah, ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan di akhir 10 hari terakhir itu adalah itquminan. Nah, rawahu Abu Dunya Al-Khatib wa Ibnu Asy-Syakir, Imam Asy-Syakir. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu perawi sanad yang ini adalah perawinya ini adalah pernah melakukan bohong, maka ini tidak digolongkan menjadi hadis sahih. Ada hadis itu mulai dari sahih, lalu hasan dan lain sebagainya, mutawatir dan nanti sampai kemudian itu. Nah, ini termasuk golongan hadis yang dhaif. Nah, sekarang saya sampaikan, hadis ini bukan terkait dengan ibadah mahdhah, sempurnanya sholat, sempurnanya puasa, sempurnanya kaji, amalan kaifiyah tata cara ibadah, bukan. Tapi hadis ini hanya menjadi motivasi. Saya sampaikan supaya kemudian kita menggunakan logika yang jernih. Seorang motivator, saya sebut namanya tidak, tapi saya hanya ingat rambutnya sedikit, terkenal pada waktu itu, lalu karena ribut dengan anaknya, itu saya nggak tahu namanya siapa. Oh ya, harus gantikan loh kalau baca ya, Mario Teguh, bukan Mario yang lain ya.
Mario Teguh. Saya hanya mengikuti Pak Yai nanti. Mario Teguh itu omongannya diikuti jutaan orang. Padahal Nabi juga bukan, wali saja saya juga nggak tahu putranya berapa. Wali murid maksud saya. Tapi omongannya diikuti orang. Padahal manusia biasa ya seperti kita. Tapi kata-kata mutiaranya, kata-kata motivasinya itu diikuti. Loh, kenapa ini ada hadis yang karena hanya salah satu perawinya itu disinyalir karena tidak melakukan bohong, itu lalu dikonotasikan masuk dalam hadis dhaif. Kenapa kemudian tidak? Selama tidak menyangkut kaifiyah tata cara ibadah mahdhah yang dicontohkan Rasulullah, maka tidak apa-apa. Nah, clear ya, saya sampaikan supaya tidak ada dusta. Awal pertama 10 hari pertama, sekarang ini hari berapa? 9. Dari sini yang jagoan hitung-hitungan. Saya nggak pernah hitung, karena duit saya terbatas, saya nggak pernah saya hitung. Jadi hitung-hitungan hari ke-8, hari ke-9, bahkan waktu ditaruh di dalam wadah kotak 9, besok ke-10. Tidak, saya berikan. Jadi 10 hari yang pertama mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu bukan hanya soal kebaikan yang kita lakukan, sampai masuk surga pun itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Bapak Ibu yang dengan hadis ini sahih, dan nanti akan saya sampaikan pertemuan karena saya masih ada satu jadwal lagi untuk hadir di majelis ini. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila qadari akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.